Yang ketiga adalah C-reaktif protein. C-reaktif protein merupakan jenis protein yang kadarnya akan meningkat cepat, yaitu 100 kali atau lebih setelah tubuh kita ini terinfeksi atau mengalami inflamasi akut ya. Jadi peran CRP ini adalah untuk mengaktifkan komplement yang juga nanti akan menjadi opsonin ya. Kemudian cara kerja CRP ini adalah dengan cara dibantu oleh si kalsium tadi, jadi dibantu oleh mineral kalsium mengikat berbagai molekul yang ada pada banyak bakteri dan jamur supaya mereka mati. Jadi kalau ditanya kita harus makan apa supaya CRP-nya ini bagus, ya berarti harus makan sumber protein karena CRP ini berasal dari protein. Kemudian harus banyak makan mineral yang sumber-sumber makanan yang ada kalsiumnya karena ini membantu kerja dari C-reaktif protein. Nah, yang keempat adalah pertahanan jenis sel. Jadi pertahanan seluler ini pertahanan terakhir ya. Jadi di sistem imun innate atau sistem imun yang non-spesifik itu tadi kan dimulai dari yang kimiawi tadi, dari yang selulernya, dari yang pertahanan yang dari humoralnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir yaitu pertahanan dari segi selulernya. Yang pertama adalah sel fagosit. Fagosit merupakan sel tubuh utama yang berperan dalam pertahanan sistem imun non-spesifik atau sistem imun bawaan ya. Jadi sel fagosit ini yang berperan adalah jenis sel mononuklear yang kita sebut dengan monosit dan makrofag dan sel polimorfonuklear yang kita sebut sebagai sel neutrofil. Saat menjalankan perannya menghancurkan sel, nanti dia mengalami 4 proses. Yang pertama yaitu kemotaksis. Jadi gerakan fagosit ini mendekati si bakteri. Kemudian dia menangkap, yaitu mengelilingi bakterinya. Baru dia kemudian telan, yang kita sebut dengan fagositosis. Baru setelah itu dia membunuh dan mencerna bakterinya. Nah, pertahanan sel terakhir adalah yang kita sebut dengan natural killer cell atau sel NK. Merupakan sel yang dapat menghancurkan sel yang terinfeksi virus atau sel kanker atau neoplasma dengan cara apa? Dengan cara melisiskan membran atau eksekutor. Nah, si NK sel ini dipengaruhi oleh yang namanya adalah interferon atau pertahanan humoralnya. Nah, interferon ini akan berpengaruh dalam percepatan pematangan dan efek sitolitik pada sel NK. Nah, sekarang kita masuk pada sistem imun spesifik atau adaptif. Kenapa disebut sistem imun adaptif atau spesifik? Ya karena dia punya kemampuan untuk mengenal benda asing. Jadi, saat sistem imun bertemu dengan benda asing yang pertama kali, maka akan muncul sensitisasi sel terhadap benda asing tersebut. Sehingga bila sel imun itu berjumpa lagi dengan benda asing yang sama, maka benda asing ini akan dikenal lebih cepat, kemudian akan dihancurkan. Nah, oleh karena itu, sistem imun ini hanya menghancurkan benda asing yang sudah dikenal sebelumnya ya. Nah, untuk sistem imun spesifik tadi ada dua, itu sistem imun yang humoral dan seluler. Kalau yang humoral tadi kan ada limfosit B, kemudian yang kalau selulernya ada limfosit T. Mana yang duluan bekerja ya dari humoral. Kalau humoral gagal baru masuk ke sistem sel atau limfosit T-nya. Nah,
Gimana sih sebenarnya sistem imun adaptif ini bekerja? Jadi sistem imun ini modelnya spesifik. Jadi kalau yang datang Milea, maka nanti yang akan menangkap adalah si Dylan. Jadi kalau yang datang saya jenis bakterinya namanya misalnya Juliet, nanti yang nangkap adalah Romeo. Jadi dia spesifik. Tidak seperti yang sistem imun yang bawaan tadi. Jadi siapapun yang datang ya tentaranya sama, nggak ada yang nemuin khusus. Tapi kalau yang spesifik, yang datang siapa, beda yang datang, maka yang akan menggempur atau memburunya pun juga spesifik sesuai dengan pasangannya. Nah, untuk mekanisme sistem imunitas humoral itu dimulai dari tubuh kemasukan benda asing, kemudian sel limfosit B ini akan terangsang untuk berproliferasi, kemudian berkembang membentuk antibodi dalam serum darah kita yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi dan bakteri, infeksi virus dan bakteri, kemudian akhirnya terjadi netralisasi toksin. Nah, antibodi dalam tubuh kita ini ada 5 jenis ya, ada IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah IgG. IgG adalah antibodi yang paling banyak dijumpai beredar dalam tubuh kita atau dalam darah kita, kemudian sistem getah bening dan juga di usus. Bagaimanakah cara kerja IgG ini? Adalah dengan cara mengikuti aliran darah ya. Jadi langsung menuju musuh dan menghambatnya begitu terdeteksi. Jadi IgG ini pertama kali yang keluar ya imunoglobulin G ini gitu ya. Jadi IgG ini melindungi tubuh terhadap bakteri dan virus serta mampu menyelip di antara sel-sel kulit kita, serta karena ukurannya sangat kecil ya, maka dapat masuk juga ke plasenta ibu hamil dan akan melindungi janin dari infeksi. Nah, jadi antibodi ini kan tadi mempunyai kemungkinan untuk masuk ke plasenta ya. Sehingga sejak dalam kandungan IgG ini sudah terdeteksi pada janin. Antibodi sang ibu ini akan melindungi janin tadi pada usia janin 6 bulan sampai 9 bulan dan sampai janinnya lahir. Kemudian IgA. Jadi IgA ini berada pada bagian tubuh yang paling sering dimasuki mikroorganisme. Seperti pada daerah yang lembab. Sehingga antibodi ini banyak dijumpai pada air mata, air liur, ASI, darah, kantong-kantong udara, lendir, getah lambung, dan juga sekresi usus. Nah, IgA ini berperan untuk menetralisir toksin, bakteri, dan virus. Nah, IgA ini akan melindungi janin sampai beberapa minggu setelah dilahirkan. Jadi dia akan melindungi, kalau tadi IgG kan sampai lahir tok ya. Kalau yang IgA ini sampai kira-kira beberapa minggu setelah bayinya lahir. Nah, baik IgG atau IgA ini akan berperan dalam melindungi bayi, kemudian pencernaan bayi dari mana? Dari produksi ASI. Karena ASI-nya mengandung IgA, maka bayi ini akhirnya mempunyai antibodi sendiri dalam beberapa minggu setelah lahir. Jadi kalau misalnya bayangkan dia tidak minum ASI eksklusif, ya berarti IgA tidak akan terbentuk ya. Itulah kenapa bayi yang tidak diberikan ASI biasanya lebih cenderung kena penyakit infeksius. Kemudian imunoglobulin M yang kita sebut dengan IgM merupakan antibodi pertama yang dihasilkan tubuh untuk melawan musuh. Ya, itu IgM. Ada di mana? Ada di darah, getah bening, dan pada permukaan sel limfosit B. Nah, saat masih berbentuk janin pada rahim tubuh ibu kita,
kita telah mampu memproduksi IgM pada saat usianya 6 bulan, usia kehamilannya ya. Nah, jadi ketika terinfeksi bakteri atau virus, maka produksi IgM janin akan meningkat dan dapat diketahui dari IgM dalam darahnya ketika nanti diperiksa di laboratorium. Jadi kita bisa tahu apakah janin ini mengalami infeksi atau tidak dicek dari kadar IgM-nya. Kemudian ada IgD. IgD ini ada di darah, getah bening, dan pada permukaan sel B, tetapi dia tidak mampu bertindak sendiri, yang namanya IgD ini. Nah, si IgD itu berperan dengan cara apa? Menempelkan dirinya pada permukaan sel T, yang berfungsi untuk menangkap antigen atau zat asing yang masuk ke tubuh kita. Jadi si IgD ini juga sangat berfungsi untuk membantu si sel T. Kemudian IgE. IgE ini berperan untuk menstimulus sistem imun untuk bereaksi manakala tubuh kita kemasukan benda asing. Nah, selain itu si IgE ini juga kadang menimbulkan reaksi alergi pada tubuh yang berlebihan, sehingga kadar IgE dalam darahnya akan tinggi pada tubuh orang yang mengalami reaksi alergi. Jadi reaksi alergi itu sebenarnya adalah reaksi yang lebay dari sistem imun kita, yaitu yang pada bagian imunoglobulin E. Jadi kalau kita pingin untuk mencegah alergi, yang kita tekan adalah imunoglobulin E kita. Nah, kita fokus sekarang ke sistem imun yang spesifik seluler. Jadi kalau yang tadi kan yang humoral, kalau humoral gagal, baru kita masuk ke seluler. Nah, sistem imun ini juga digunakan untuk pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, jamur, dan parasit yang biasanya ganas ya. Nah, untuk sistem imun spesifik ini nanti dibagi menjadi dua lagi, kita sebut dengan sistem imun spesifik alamiah dan sistem imun spesifik buatan. Nah, sistem imun spesifik alamiah ini ada dua jenis, pasif dan aktif. Kalau yang pasif ya, dia cuma pindah antibodi dari seseorang yang imun ke orang lain sehingga menjadi imun. Jadi, misalnya plasenta dan kolostrum dari ibu dan anak. Jadi, si anak dapat kekebalan spesifik dari ibu. Dia nggak perlu usaha alamiah. Kalau kemudian yang sistem imun spesifik alamiah aktif adalah terbentuk jika suatu mikroorganisme secara alami masuk ke dalam tubuh. Jadi contohnya misalnya kita kena COVID nih, kemudian maka akan ternyata sampai parah. Sampai parah berarti sampai ke imunitas spesifik seluler yang alamiah aktif. Jadi nanti dia akan masuk ke tubuh dan bentuk antibodi si virusnya tadi. Nah, karena terbentuk antibodi karena dia sangat parah, maka nanti ketika virusnya datang, dia tidak akan mengalami gejala yang parah karena sudah punya antibodi yang spesifik dan aktif yang dibentuk saat orang terkena infeksi virus atau bakteri yang patogen. Yang kedua adalah ada dua itu buatan pasif, contohnya adalah memberikan serum atau mungkin antibodi atau antitoksin. Itu yang pasif ya. Jadi contohnya misalnya kalau kena tetanus kita berikan serum anti tetanus, atau misalnya kena gigitan ular kita kasih anti racun. Itu yang sistem imun spesifik buatan pasif. Kalau sistem imun spesifik buatan aktif itu adalah salah satunya dengan cara pemberian vaksin atau imunisasi. Isinya apa? Bisa berisi bakteri yang dilemahkan. Misalnya adalah imunisasi polio, itu berisi
bakteri yang dilemahkan yaitu. Tapi ada juga yang berisi hanya DNA-nya bakterinya saja atau RNA-nya. Jadi bukan bakterinya tapi hanya RNA-nya. Contohnya adalah pada sekarang untuk vaksin COVID-19. Itu bentuknya bukan bakteri yang dilemahkan, tapi adalah isinya hanya RNA-nya virus sehingga tidak bisa menjangkit. Tapi kalau yang ini yang aktif ini, jadi yang bentuknya bakteri yang dilemahkan ini, itu merupakan isinya bakteri tapi sudah lemah sehingga nanti ketika ada bakteri yang masuk kita tidak akan terkena penyakit-penyakit seperti BCG, DPT, dan campak serta hepatitis. Nah, sekarang kita fokus ke gangguan sistem imun. Jadi sistem imun itu tidak selalu baik untuk tubuh ya. Jadi ketika sistem imunnya kurang yang kita sebut dengan imunodefisiensi, maka akan terjadi namanya adalah penyakit AIDS. Itu berarti penyakit yang menyerang sistem imun. Jadi karena virusnya itu tadi dia menyerang sistem imun sehingga terjadi imunodefisiensi. Jadi penyakit atau kematian karena penyakit AIDS, jadi HIV ini bukan karena HIV-nya tapi karena biasanya komplikasi dari penyakit lain akibat sistem imun kita mengalami imunodefisiensi. Kemudian yang kedua adalah incorrect response atau penyakit autoimun. Jadi responnya itu tidak benar. Contohnya pada pasien DM tipe 1. Ada lagi yang sistem imun terlalu lebay sehingga ada gangguan yang kita sebut dengan reaksi alergi atau hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah tipe 1 yaitu anafilaksis atau hipersensitivitas tipe cepat. Biasanya timbul segera sesudah badan terpajan oleh alergen. Pada reaksi ini, alergen yang masuk dalam tubuh akan menimbulkan respon imun dengan dibentuknya IgE karena berhubungan dengan reaksi alergi. Nah, reaksi anafilaksis ini juga akan terjadi ketika proses vaksinasi. Jadi proses KIPI, yaitu KIPI, kita tadi namanya KIPI ya. KIPI itu biasanya yang paling berat adalah ketika sampai menuju anafilaksis. Nah, di manakah biasanya reaksi terjadi? Biasanya pada kulit. Adanya eksim itu berarti reaksi hipersensitivitas tipe 1. Atau asma atau gastroenteritis itu reaksi tipe 1. Kalau yang tipe 2, ini kita sebut juga dengan sitotoksis, terjadi karena dibentuknya IgG atau IgM terhadap si antigen asing. Biasanya reaksi tipe 2 ini sebagai contohnya adalah penyakit anemia hemolitik. Jadi obat akan menginduksi anemia hemolitik sehingga akan terjadi penyakit ya. Jadi kemudian ada bentuk namanya reaksi trombositopenia. Yang ketiga adalah reaksi hipersensitivitas tipe 3. Itu disebut juga dengan kompleks imun, yaitu reaksi yang terjadi bila kompleks dari antigen dan antibodi ini ditemukan dalam jaringan atau sirkulasi di pembuluh darah kita dan mengaktifkan komplement. Jadi ini lagi-lagi ya, berarti reaksi hipersensitivitas itu jadi ketika sistem imun kita terlalu lebay gitu ya. Jadi antibodinya aktif apa? Biasanya jenis IgG dan IgM. Kemudian dia akan mengaktifkan komplement. Kemudian melepas faktor kemutatif makrofag. Contohnya adalah penyakit lupus nephritis atau penyakit ginjal. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 4 disebut juga reaksi hipersensitivitas lambat atau delayed type hypersensitivity. Contohnya adalah penyakit TBC itu atau kuman tuberkulosis.
itu biasanya muncul lebih dari 24 sampai biasanya 48 sampai 72 jam setelah tubuh ini terpajan oleh antigen yang dihasilkan oleh si kuman tuberkulosis. Nah, kita akan merangkum sebenarnya apa sih perbedaan respon imun yang spesifik dan non-spesifik. Jadi kalau respon imun alami atau non-spesifik itu ada sejak lahir. Dia tidak ada target tertentu, siapapun yang datang akan dibunuh, nggak peduli siapapun. Biasanya reaksinya membentuk inflamasi dan dalam bentuknya menit dan jam, tidak lama, jadi paling awal. Nah, kalau respon imun yang adaptif itu didapat itu atau spesifik itu spesifik untuk jenis tertentu. Kalau yang datang Juliet berarti yang lawan Romeo, yang datang Milea yang lawan Dylan. Nah, biasanya responnya ini baru terjadi dalam beberapa hari, tetapi kalau misalnya sudah punya tentaranya tadi, Kopassusnya tadi, maka ketika datang lagi, maka lebih cepat ditangani dan tidak menimbulkan gejala-gejala atau reaksi yang lebih berat dibandingkan ketika pertama kali respon imun ini bekerja. Nah, selanjutnya untuk tugasnya silahkan membuat resume maksimal 2 lembar. Bagaimana sih sebenarnya penanganan COVID-19 menggunakan konsep sistem imunitas? Dikumpulkan 1 minggu lagi ya. Kemudian minggu depan kita akan presentasi untuk yang malaria dan DBD ya. Silahkan dipersiapkan PowerPoint-nya. Kemudian bila ada pertanyaan nanti saya akan buka di forum diskusi, atau kalau kurang jelas silahkan boleh kalau ingin request untuk menggunakan video conference. Sekian untuk pertemuan pada siang hari ini, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.